Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Kuslianawati dengan NIM 24402501825 dari kelas PGSTP. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Saya akan membahas mengenai tujuan utama, prinsip lulusan, dimensi lulusan, pengalaman belajar, peran guru, dan hasil akhir pada pembelajaran mendalam. Tujuan utama dari pembelajaran mendalam. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Murid tidak hanya mengetahui apa, tetapi juga memahami mengapa dan bagaimana suatu konsep itu dapat bekerja. Melalui pembelajaran mendalam, murid diharapkan mampu untuk berpikir kritis, meningkatkan pengetahuan dengan konteks nyata, serta menggunakan apa yang dipelajari untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, pembelajaran menjadi relevan dan juga berjangka panjang. Menjelaskan mengenai prinsip dalam pembelajaran mendalam. Terdapat 3 prinsip, yaitu 1. Berkesadaran, yang kedua ada bermakna, dan yang ketiga ada menggembirakan. Pertama adalah prinsip berkesadaran. Artinya, murid belajar dalam kondisi yang nyaman, fokus, dan juga sadar terhadap proses berpikirnya sendiri. Murid tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami bagaimana ia belajar. Mereka diberi kesempatan untuk bertanya, memilih, dan juga mengembangkan strategi belajarnya sendiri. Contohnya pada materi ekosistem. Guru bisa memulai dengan pernyataan pemantik seperti, apa sih yang terjadi jika semua kata di sawah itu tiba-tiba hilang? Pernyataan ini memicu rasa ingin tahu, lalu murid berdiskusi dan mengeksplorasikan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem tersebut. Kemudian yang kedua ada prinsip bermakna. Pembelajaran harus relevan dengan kehidupan nyata murid. Jadi, materi itu tidak hanya dipahami secara teori, tetapi dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Misalnya, murid diajak untuk mengamati lingkungan sekitar, sekolah atau sawah di daerahnya, lalu mendiskusikan dampak jika salah satu dari ekosistem tersebut terganggu. Dengan cara ini, murid menyadari bahwa apa yang dipelajari benar-benar bermanfaat dan juga dekat dengan kehidupannya. Kemudian untuk yang ketiga adalah prinsip menggembirakan. Belajar itu harus interaktif, menantang, dan memberi pengalaman yang menyenangkan. Guru bisa memfasilitasi stimulasi muridnya. Misalnya pada materi ekosistem, murid diajak untuk bermain peran. Ada yang berperan sebagai padi, belalang, katak, dan juga ular. Saat murid itu terlibat aktif dalam prosesnya, mereka lebih memahami konsep. Dengan ketiga prinsip ini, pembelajaran tidak hanya membuat murid itu tahu, tetapi juga memahami dan menikmati proses dari belajar. Dimensi lulusan. Pembelajaran mendalam selaras dengan profil lulusan yang mencakup beberapa dimensi penting. Di antaranya adalah yang pertama, beriman dan juga berakhlak mulia, karena pembelajaran tidak terlepas dari nilai dan juga karakter. Yang kedua ada bernalar kritis, saat murid diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menarik sebuah kesimpulan. Yang ketiga ada kreatif, ketika murid diberi ruang untuk menghasilkan ide atau suatu karya. Yang keempat ada mandiri, karena murid dilatih untuk bertanggung jawab atas proses belajarnya. Kemudian yang kelima ada gotong royong, melalui diskusi dan kerja kelompok yang bermakna. Semua dimensi ini tidak diajarkan secara terpisah, tetapi tumbuh melalui proses belajar yang dirancang secara sadar. Pengalaman belajar. Dalam deep learning terdapat 3 pengalaman belajar. Yang pertama ada memahami, yang kedua mengaplikasikan, kemudian untuk yang ketiga adalah merefleksikan. Tahap yang pertama, memahami, artinya bukan sekedar menghafal, tetapi benar-benar membangun makna dengan menghubungkan materi dengan pengalaman nyata. Yang kedua ada mengaplikasikan, yaitu menggunakan pengetahuan yang sudah dipahami
untuk memecahkan sebuah masalah. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah tahap merefleksi, melihat kembali proses belajar, apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami, dan apa yang bisa dikembangkan lagi. Nah, pada pelaksanaannya, proses ini bisa dikaitkan dengan taksonomi Solo yang memiliki beberapa tahapan untuk membantu guru melihat seberapa dalam pemahaman murid. Yang tahap pertama ada prestruktural. Murid belum memahami konsep, misalnya saat ditanya tentang fotosintesis, jawabannya tidak relevan, hanya menjawab tumbuhan memasak. Yang kedua, unistruktural. Murid mulai memahami satu bagian saja, misalnya tahu bahwa fotosintesis itu butuh cahaya matahari. Yang ketiga, ada tahap multistruktural. Murid sudah tahu beberapa unsur seperti air, cahaya, karbon dioksida, tetapi belum menghubungkannya. Kemudian yang keempat, ada tahap relasional. Murid mampu menjelaskan hubungan antara unsur tersebut secara utuh. Yang kelima, yang paling tinggi adalah extended abstract, di mana murid bisa mengembangkan konsep ke konteks baru dan berpikir secara kritis. Untuk jenjang SD, mungkin dari tahap itu cuma bisa dari tahap 1, 2, dan juga tahap 3 saja. Pembelajaran mendalam, peran guru bukanlah sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi sebagai perancang fasilitator dan pendampingan belajar. Guru merancang tujuan pembelajaran yang jelas, kegiatan yang bermakna, serta asesmen yang selaras. Guru juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, menghargai perbedaan, dan juga mendorong murid untuk berani berpikir serta bereksplorasi. Dengan peran ini, guru membantu murid untuk tumbuh sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah hasil akhir dari pembelajaran mendalam. Hasil akhir dari pembelajaran mendalam adalah murid yang memahami, bukan sekedar menghafal. Murid mampu mengaitkan antara pengetahuan dan juga kehidupan nyata, berpikir kritis, bekerja sama, dan merefleksikan pembelajarannya. Pembelajaran mendalam tidak hanya menghasilkan nilai, tetapi membentuk lulusan yang utuh, siap belajar sepanjang hayat, dan mampu berkontribusi di masyarakat. Sekian penjelasan saya mengenai deep learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.